Ini sistem pengelolaannya belum standar. Ini namanya kategori, namanya kalau istilah pemasaran namanya overdumping. Jadi dihubung begitu saja dengan ataupun cekungan di tanah, kemudian diadakan berkurung seperti ini yang dilakukan di Kabupaten Tegal. Dan ini belum standar kesehatan makanya. Dari tahun ke tahun, Kabupaten Tegal dalam pemilihan ada dua. Ada yang tahu? Suara berapa? Satu. Tapi dari bawah. Karena antara seperti ini. Tapi skor sekarang sudah mulai naik sedikit. 3 dari bawah. Dan naik sedikit dengan adanya bank sampah. Atau yang kayak gini, ini biasanya banyak. Kalau di sini paling seperti itu. Lagi dua sampah. Empat motor ini kalau apa macam ini lubuk bilang gitu kok. Berarti sama kembali. Seperti ini ada nggak? Masih ada. Nah, ini di sekitar kita. Ini di PKB Bandingan. Kayak punya ini Buji juga, tapi katanya agak jauh, bukan di area lokasi kelurahan, tapi agak jauh sana. Nah, ini di sana. Ini. Kemudian kita foto, kita sosmed kita. Alhamdulillah ada gerakan dari Pak Lurah, Babinsa, Babinsa Timas, dan beberapa warga untuk bersihkan sampah-sampah di sini. Tapi ini hanya di lingkungan ini kok. Luar lingkungan ini, ya kira-kira masih seperti itulah. Ada yang kira-kira kalau lihat selokan atau drainase sekitar rumah. Kalau ini Bu Haji Ton ini kenal nih. Serobot apa namanya? Gatal Ngetan. Gatal Ngetan dulu bacaan serobot. Dari sepertiga gatal ke arah timur kira-kira 1 kilo lah. Seperti itu. Tapi syukur alhamdulillah sekarang sudah ada. Atau ini kenal kan? Gimana? Kenal pasti ini Jatuh Kota Tegal. Masjid. Bukan. Gimana ayo? Di depan SMA Ali Hidayah. Ini. Itu kan termasuk Jatuh Kota Tegal. Sebelah barat timurnya lagi adalah kantor pemerintahan Kabupaten Berjiang. Nanti ada di Subi. Nah ini di Bransong, Sempalan Talang Radiasi. Pengilon malor akan apa versi itu. Tumpur pokok pengilon malor nanti di Subi. Ini di Bransong. Pernah sampai masuk di pemberitaan televisi swasta. Katanya seperti itu. Ini sampahnya seperti ini, sampahnya siapa? Termasuk dari kita enggak? Yang kita jual dari TPS, dari TPS, jurusan termasuk kita-nya. Ini kan hasil sampah kita. Seandainya ibu kursi ini kan ini hasil dari kita. Kira-kira ibu mau enggak? Ibu punya orang sini lah, bukan orang dari Mono. Kalau lewat sini kira-kira ibu pengen menikmati hasilnya atau lari? Kalau lewat sini pasti lari cepat-cepat. Itu padahal kita hanya berapa detik lewat. Gimana kasihan sama orang kan? Itu sampah kita. Kemudian kita berikan setelah manfaatnya kita pakai untuk warga dan sebagainya. Isinya habis, sampahnya kita kasihnya orang baru begitu. Berbuat begitu kan obor. Seandainya ini begitu, begitu kan sama. Kira-kira orang baik itu orang kurang bisa nih. Pasti sudah kesal. Nah, karena apa? Ada beberapa dampak negatif dari sampah pencemaran lingkungan, kayak pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air tanahnya, air tanah banyak air yang ada di dalam tanah. Apabila ada waktu hujan menyiram rumah sampah itu kemudian air mengalir sampai kemana-mana, sampai ke bawah pun akan timbul ataupun menikmati gasnya. Kemudian timbul penyakit apa yang bisa ditimbulkan oleh pembuangan sampah yang sembarangan? Ada yang tahu? Antara lain yang terkenal, kalau tahun ini ada nggak? Penularan penyakit juga ada di Magelang, ada nggak?
berdarah itu pembawanya atau penularnya sumber penularannya adalah nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus. Yang mana nyamuk itu hanya mau berkembang biak atau meletakkan telurnya kalau ada tempatnya. Misalnya gelas rusak ataupun gelas air mineral yang terbuka dan dibuang, jadi menghadap ke atas pada saat hujan terisi air. Nah di situ nyamuk itu mau kalau itu posisinya di luar rumah, agak jauh dari rumah, itu namanya Aedes albopictus. Tapi kalau di dalam rumah, tidak jauh-jauh dari rumah, itu namanya Aedes aegypti. Yang kedua-duanya itu sama sebagai vektor penularan penyakit. Ada dan bekas, ada yang suka makan kelapa muda, dibelah dua biasanya yang keroknya, kemudian dibuang dalam keadaan lemah. Nah itu bisa terisi air dan bisa menimbulkan Aedes. Kemudian diare juga dengan pembusukan dari bahan-bahan organik, kemudian di situ ada jantungnya yang tidak terkendali, kemudian menjadi lalat dan menyebar kemana-mana. Kalau kita tidak dalam penanganan makanan dan minuman rumah tangga kita tidak baik, tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan, akan terjadi penularan penyakit dari situ. Sebelumnya tahun 2018-2019 kita gencar dengan namanya STG, ya. Yang pertama adalah stop buang air besar sembarangan. Itu maksudnya agar kotoran-kotoran yang terbuang sembarangan itu tidak dijangkau oleh lalat, kecoa dan sejenisnya. Kemudian lalat itu terbang ke makanan atau minuman kita. Makanya harus ditempatkan dalam tempat yang tidak bisa dijangkau oleh lalat atau serangga pengganggu yang lain. The Bluetooth device is ready to pair. Apa enggak? Iklan. Nah, sakaklan. Kemudian mengganggu keindahan. Seandainya ada sakaklan di sini kan kelihatan jorok ya. Tapi sekarang sudah ada. Alhamdulillah ada lebih bagus. Nah, terutama di sini adalah sampah yang dari bahan plastik. Karena plastik itu terbuat dari produk turunan minyak bumi atau poliklorinat, dipenil yang sulit diurai oleh tanah hingga mencapai 100 tahun, 500 tahun, 1000 tahun, atau bahkan tidak bisa terurai sama sekali oleh kegiatan alam. Ada salah satunya yang tidak bisa terurai itu adalah styrofoam. Ada yang suka pakai bikin ada yang bungkus makan pakai styrofoam kayak gabus, orang bilang gabus, itu termasuk salah satu sampah yang tidak bisa terurai dengan proses alam. Ya. Makanya kita harapkan untuk menghindari mulai sekarang. Tidak apa-apa. Yang terima akibatnya kan bukan kita, tapi orang dari Polong. Gitu. Iya kan? Iya. Tadi ya. Pasti tidak tahan panas, ya, dan dapat mencemari akibat migrasi komponen monomer yang akan mengakibatkan buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Polimer dapat masuk ke dalam tubuh manusia karena bersifat tidak melarut. Jadi dia ketika kena panas, dia akan melepaskan monomer-monomernya ke dalam makanan. Misalnya kita ada yang sudah beli bakso, ini ayam, soto, kita biasa dibungkus dengan plastik. Ada yang ini di dalam plastik itu ada namanya unsur namanya monomer, yang mana kalau keadaan panas itu akan lepas dari plastik induknya, itu tidak akan terurai, tidak akan bercampur, tapi dia memiliki suatu partikel sendiri yang tidak bisa diurai oleh alam, termasuk oleh tubuh kita. Bahkan kimia yang telah masuk dalam tubuh tidak akan larut dalam air dan tidak dapat dibuang keluar. Biasanya kalau air kan bisa dibuang lewat pipis, lewat keringat. Tapi kalau monomer unsur yang lepas dari partikel plastik itu tidak bisa terbuang lewat pipis atau keringat. Jadi dia tetap ada di dalam tubuh manusia. Terus bagaimana? Ini saya ngambil dari nanti kita sampaikan ya, dari undang-undang atau dari permen yang atau dari permenkes
yang mana ketiganya mengisyaratkan bahwa mengelola sampah itu antara lain dengan cara tiga kategori besar. Yang pertama adalah reduce. Reduce itu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Kira-kira apa? Ibu kan senang belanja. Kalau belanja ke pasar suka bawa tas belanja atau tidak? Kalau tidak bawa tas belanja, biasanya seluruh barang bawaan belanja kita masukin tas kresek. Nah, tas kresek itu termasuk golongan tas plastik yang mana sulit untuk digoreng atau dicerna oleh alam. Dan tas kresek itu ada jenis tas kresek yang merupakan hasil daur ulang atau dari plastik yang sebelumnya, entah itu plastik jenis apa, kemudian didaur ulang, diolah kembali menjadi tas kresek. Oleh karena itu, Badan POM, POM itu pengawasan obat dan makanan itu mengeluarkan edaran bahwa kalau mengemas makanan itu jangan pakai plastik langsung. Terutama juga ini plastik kresek ya, apalagi plastiknya warna-warna gelap. Itu kemungkinan plastiknya itu hasil daur ulang dari plastik sebelumnya. Nah, apa yang ada pada kandungan itu kadang-kadang dicampur kimia, dicampur dengan unsur-unsur atau bahan kimia sebelumnya, misalnya untuk tempat saluran berbicara banyak kimia, itu untuk tempat semprot misalnya bernama seperti itu. Nah, dia berubah jadi kertas kembali, dan kertas itu kita gunakan sebagai tempat untuk makanan minum kita. Ini kita juga akan mengakibatkan kita terefek oleh dampaknya. Kemudian dari penggunaan kembali, kegiatan penggunaan kembali sampah secara langsung. Juga ini kan aku sering bagaimana itu undangan nih. Kemudian tahlilan atau didikan tolong tetangganya untuk berdoa dan sebagainya. Kita biasanya dapat apa? Berkat. Berkat itu bungkusnya akan terbuat dari plastik. Ya. Nah, plastiknya itu lebih baik kita gunakan untuk misalnya untuk pot, ya pot bunga. Untuk ibu kalau beli minyak goreng yang kemasannya agak besar, berat, itu bisa digunakan untuk monitoring atau tempat tanam bunga dan yang lain. Kemudian recycle, memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan. Salah satunya tadi itu, resep itu. Kemudian mungkin ember besi dan sebagainya itu bisa jadi dari daur ulang, dari plastik-plastik yang memiliki kualitas lebih baik, karena semakin didaur ulang sering dilakukan kualitasnya akan semakin menurun. Ada yang sudah memanfaatkan seperti ini. Upaya reduksi atau pengurangan sampah apa yang sudah dilakukan oleh warga Monitowo kira-kira? Nah, belum sih dulu lampiran tangan kosong. Penggunaan kembali, ada yang memanfaatkan sampahnya untuk pot misalnya, untuk berbunga gantung kalau botol yang agak besar ya, botol plastik besar, jadi untuk pot gantung dan sebagainya. Atau recycle ini yang bisa dilakukan masyarakat antara lain dengan membuat kompos. Ya. Nanti di belakang kita susun dulu. Nah, budaya baru yang harus segera dimulai adalah dengan memilah sampah. New normal kalau COVID pakai maskernya dipakai sampai motor pulau dan hidung. Karena fungsinya adalah untuk melindungi orang lain dan orang lain apabila terjadi sesuatunya kita melindungi dengan menggunakan masker. Jadi pakaian masker sesuai fungsinya. Nah, kalau pengelolaan sampah, ayo kita mulai, jangan lagi dibuang semuanya ke tempat pembuangan sampah sementara. Karena kasihan orang baru ngomong. Kalau dipindah contoh, itu kan tidak mau. Terus kenapa kita buang Nah, ini adalah cara lama. Ya, ini cara lama dulu dibuang sembarang. Kalau dulu di belakang sebelah barat SD ini yang masuk begitu malah dibuang sembarang.
kemudian digali ke tempat bertahap, dari ke tempat buang pada tempatnya, nanti diambil oleh petugas ataupun ini oleh anak-anak rumah. Terus berkembang peradaban, sekarang kita sudah tidak membuang sampah pada tempat sampah. Itu tadi kayak gambar-gambar ini munculin, itu kan biasa dibuang untuk membuang sampah. Antara karena dengan anjuran seperti itu maka sampah dibuang ke situ. Tidak dibuang ke lingkungan kita sembarangan, tapi juga biasa orang membuang sampah di situ. Nah, kalian dikasih tulis oleh Pemda ada tempat buang sampah. Sementara ada yang di depan PLN itu ada. Terus kemudian jalan Mangiro itu ada 3, depan dinas kesehatan itu ada 3. Kemudian tadi disebutkan oleh Pak Lurah jalan tembus juga sedikit. Nah, mari kita sampah kita pilah yang plastik sumber plastik, yang kardus atau plastik kertas kita kumpulkan, yang kaca kita kumpulkan sendiri, yang bersih kita kumpulkan sendiri. Itu apa? Untuk kita bisa menangani atau mengolah sampah pada tahap berikutnya. Misalnya, oke lah, yang kecil ada yang buat sampah nggak bu? Oke, dulu ada loh dari Pak Lukman, ya. Nah, dari BKM ada dulu. Sekarang kayaknya kok nggak ada. Oke. Nah, itu bisa diulang lagi kalau Bapak Ibu nggak usah membentuk lagi, tapi kalau mau membuat lagi lebih bagus, tapi kalau tidak mau repot, karena itu butuh teknik, ahli keahlian atau tenaga dan sebagainya. Itu bisa nggak? Dan sampah yang sampai saat ini berjalan, yaitu sampah kopong, tapi sebenarnya ada di mana-mana. Jadi nanti yang itu mengumpulkan sendiri di rumah, mungkin lingkup RT atau 2 RT. Nanti pada hari yang ditentukan, misalnya 1 bulan sekali, sesuai kesepakatan, ayo kumpulkan sampah kita di satu titik. Kemudian nanti panggil bank sampah. Bank sampah itu mau mengambil sampai mulai ini cara mau. Jadi kalau cuma coba itu sih, asal sampahnya paling tidak 1 tosa. Karena di sana juga dipasang dengan tosa. Jadi yang dijual itu yang mahal aja, misalnya ada besi, misalnya teruskan sak semen dan sebagainya itu kan ada mahal. Nah, kalau yang tidak terlalu mahal harganya, kita kelola sendiri di rumah. Untuk apa? Nah, ini makanya saya dari kontribusi. Jadi kontribusi ibu, masing-masing personilnya punya keahlian sendiri-sendiri. Ada yang ahli membuat kompos, ada yang ahli membuat ekobrik seperti ini, ada yang ahli membuat kerajinan, jadi bros, jadi tas, jadi dompet dan sebagainya itu dari kontribusi. Makanya saya mengajak beliau-beliau. Sekaligus saya menunjukkan bahwa sampah itu bukan hanya urusan pemerintah saja. Kalau semuanya dibebankan pemerintah belum sampai ini belum mampu, sampai pusat pun belum mampu. Makanya kita mulai dari kita sendiri. Sampah-sampah kita yang bisa memiliki nilai jual tinggi, oke kita gabung sama bank sampah. Yang nilainya kita seberapa, kita bisa buat kopi. Contohnya bungkus mie, bungkus kopi, bungkus permen, dan bungkus seperti itu dibasarkan bisa kan produk berdasarkan tuh meninggal semua kecuali kempes dan pembantu. Tapi kalau besar begitu, selain kita mengumpulkan lama, harga jualnya pun tidak terlalu mahal. Makanya kita tulis di dalam rumah kita masing-masing. Kita ajari anak dan cucu kita sejauh mungkin untuk memilah sampah. Kalau kita nggak ajari sampai kapan? Nah ini contoh saja bu. Contoh perhitungan data sampah dari tahun 2000 berapa ya? Ini kayaknya 2010-2018 TK Durmono dan sehari itu menampung ataupun menerima kiriman sampah dari mana-mana sekitar 200 ton itu per hari. Misalnya kita hargai 1 tonnya 150.000 setelah saja ya, itu jadi kira-kira kita mendapat sampah kita yang punya nilai tadi sebanyak 30 juta terbuang.
Nah, itu kalau 1 hari, kalau 1 bulan 900 juta, nah, kalau 1 tahun 10 miliar 800 juta. Masih ada manfaatnya ternyata. Terus gini Bu, saya pernah ke Daun Kono. Saya ingin melihat apakah yang membuang ke Daun Kono itu hanya pada sampah pemerintah saja, atau ada pihak swasta atau kelompok masyarakat yang membuang sana. Ternyata banyak yang pada masyarakat membuang ke sana, termasuk waktu itu punya Kalimu, punya Gasol tadi yang disebut oleh Pak Lurah. Itu yang saya kesana langsung. Dan kedua saya ketemu sama supirnya. Itu benar di sana. Terus di sana itu ada pengumpul sampah. Ada 22 kelompok. Salah satunya adalah pensiunan orang lingkungan hidup bagian armada, bagian mobil. Ngambil dari TPS. Saya Pak, jadi pensiunan Profesor begini Pak. Ya Pak, nggak apa-apa. Alhamdulillah kita selalu membantu mengurangi sampah. Penghasilan saya sebulan itu lebih besar dari gaji saya waktu pegawai. Kira sih Pak, 1 bulan minimal saya sampai itu dapat 5 juta Pak, itu minimal. Nah, kalau 22 kelompok, 1 kelompok yang 5 juta saja itu sudah 110 juta. Itu untuk 22 kelompok yang dari sana. Itu dari mana? Sampah kita yang kita buang. Nah, untuk sampah itu ada 2 jenis dari masyarakat di rumah tangga, misalnya organik dan non-organik. Non-organik itu sampah yang susah untuk diurai atau membusuk. Salah satunya adalah sampah plastik. Kalau kita kreatif bisa menjadi tas. Ini tas belanja, ini tas sekolah, ya. Ini belanja untuk tas belanja besar. Nah ini tas. Ini juga jangan patus Bu, orang-orang ganggu ini sampah. Dari gabungan sampah. Kemudian ini dari bungkus pewangi. Nah, ada yang jadi kaplah meja, ada yang jadi keset, ada yang jadi tas, ada yang jadi kontainer dan sebagainya. Nah, terus Pak Dewi ini jangan khawatir, saya sudah mengajak di sini kontribusi yang punya keahlian dalam hal itu. Nanti kalau Bapak Ibu ke Solo, 2-3 orang atau sampai 5 orang itu memanggil minta didampingi kontribusi pusat Solo, karena beliau ini tidak punya pamer apa-apa. Mereka itu punya keinginan bahwa masalah sampah, terutama sampah yang non-organik yang susah diurai atau susah dihancurkan oleh alam itu akan dikelola. Nah, kerajinan dari kopi jeda dan sebagainya. Nah, ini di Bandung. Boleh saya di pasar kopi ini kan apa baru? Jangan khawatir, itu kan masuk bawah itu. Justru orang-orang yang mengerti, orang-orang tahu tentang lingkungan, justru sendiri orang akan menyertai. Oh berarti orang itu, ibu itu atau bapak itu orang yang peduli terhadap lingkungan. Paling tidak masa ini diperpanjang. Akhirnya makin gambaran seperti itu. Kalau orang nggak tahu, kok mau ngisi-ngisi gambaran, ngisi dari justru ini dibanggakan kita orang termasuk orang yang peduli terhadap lingkungan. Ini dari perahu dari botol-botol air mineral, ini dicak juga kasihan dasar dari itu. Ini bisa toples, bisa bunga dan sebagainya. Ini apa Bu? Tisu. Sampah tisu. Ya itu dari sampah juga. Nah, kalau tadi saya sampaikan, mudah-mudahan dapat respect. Salah satu pasalnya adalah setiap orang pasal 12-nya. Setiap orang wajib dalam mengolah sampah rumah tangga dan sampah sendiri sampah rumah tangga. Untuk mengurangi wajib mengurangi dan mengurangi sampah dengan cara yang beralasan lingkungan. Pada pasal 11-nya 19 pengurangan sampah rumah tangga dan sampah jenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah atau yang kita kelompokkan dalam pengurangan atau reduce, pengurangan kemungkinan buang sampah, kemudian penanganan sampah yang tinggi. Nah, di dua-duanya pengurangan sampah sebenarnya dimaksud adalah A, pembatasan jumlah sampah yang bisa yang kedua adalah ulang recycle, tidak pemanfaatan kembali atau reuse. Jadi tadi kelompok 3 itu saya ambil dari sini. Tapi ada teknologi tempat dari rekan-rekan ataupun saudara-saudara kita yang terkait kontribusi nanti akan disampaikan di lanjut. Kemudian dari undang-undang tadi
regulasi yang ada di bawahnya. Itu peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan surat penjelasannya ke bawah. Kemudian peraturan menteri LH nomor LH ini yang di lingkungan hidup nomor 13 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan reuse dan recycle seperti apa yang kita sebutkan tadi. Nah, ini masih berarti pada melalui kerjasama sama bank sampah. Tapi untuk saat sekarang sama bersama itu yang punya ide bikin saja. Kalau yang punya ide kecil kita bikin olah dulu. Toh informasi kemarin bahwa kalau sampah yang nilai ekonomi yang kecil, kemungkinan ini kan juga perusahaan tuh kalau di sampah di Rosot itu bahwa perusahaan tongkat sampah atau dalam sampah. Yang mana yang tidak punya nilai dan kualitas yang itu plastik pun akan dibuang lagi ke lingkungan, biasanya ke laut. Itu akan jadi pencemaran lagi. Kemudian ada PU. PU itu mengeluarkan peraturan Menteri PU nomor 3 tahun 2013 tentang penyelenggaraan sarana prasarananya. TPS, pembuangan sampah yang tadi di jalan dan sebagainya dan yang tadi itu sampai sekarang belum mulai sesuai dengan standar untuk pengolahan sampah baik secara nasional ataupun internasional. Jadi aturan pengelolaan lingkungan itu tidak hanya lingkup nasional, tapi ada ketentuan tingkat internasional juga. Kemudian dari tadi yang saya sampaikan, peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2014 tentang STBM. STBM itu ada beberapa pilar, pastinya ada berapa? Ada 5. Dulu pernah ada yang untuk sosialisasi kan? Ada 5. Yang pilar keempatnya adalah pengolahan sampah rumah tangga yang baik. Di sini pun masih mengarah ke 3R tadi. Nah itu yang sampah kemudian. Sebelum tidak sini, ibu-ibu ini kan banyak menggunakan sampah plastik. Kenapa menggunakan plastik? Ada yang bisa sharing? Ya. Kenapa menggunakan plastik? Karena plastik itu susah untuk diurai atau